Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik kelas 12 MIPA, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kali ini kita akan coba membahas polimeri yang merupakan salah satu penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Oke, ikuti terus videonya, jangan di skip supaya kalian mengetahui konsep dasarnya dari awal sampai akhir. Baik, yang pertama mari kita lihat pengertian dari polimeri itu sendiri. Polimeri adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambahkan. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, kemudian masing-masing gen ini mempengaruhi sifat yang sama. Sehingga polimeri disebut juga gen yang bersifat ganda. Nah, bagaimana penerapannya di dalam soal? Coba mari kita lanjutkan lagi. Baik, mari kita lihat contoh persilangannya pada bunga gandum atau Triticum species. Nah, pada bunga gandum ini ada dua pasang gen yang mengatur warna pada bunga gandum tersebut, yaitu gen M1 besar mengendalikan warna merah, alelanya M1 kecil ini mengendalikan warna putih. Kemudian pasangan yang kedua adalah gen M2 besar, ini juga mengendalikan warna merah. Jadi M1 dengan M2 ini sama-sama mempengaruhi fenotip yang sama, yaitu merah. Nah, alelanya yaitu M2 kecil itu mengendalikan warna putih. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa untuk warna merah, itu macam genotifnya yang pertama, ada M1 besar, dia akan warna merah. Demikian juga ada M2 besar, dia akan berwarna merah. Jadi setiap nanti ada keturunannya yang memiliki M1 besar dan M2 besar, dia akan berwarna merah. Nah, kemudian genotif warna merah yang lain, yaitu jika ada salah satu M1 besar atau M2 besar, ini juga akan berwarna merah. Tetapi derajat kemerahannya akan berbeda ketika gen dominannya lebih dari 2. Nah, kemudian kalau dia semuanya huruf kecil, ya, jadi baik M1 besar maupun M2 besar, M1 besar maupun M2 besarnya tidak ada, jadi semuanya huruf kecil. Nah, ini dia akan berwarna putih. Nah, bagaimana aplikasinya dalam soal? Coba mari terus ikuti lagi supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, coba mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini diberitahu bahwa persilangan bunga gandum warna merah. Nah, kebetulan genotifnya sudah diberitahu ya. M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar dengan warna putih, di mana genotifnya semuanya huruf kecil ya. Jadi salah satu ciri khas dari persilangan polimeri ini akan selalu ada indeks ya, berupa angka di samping hurufnya. Nah, ini jadi kalian nanti bisa mengenalinya. Jika ada indeks angkanya, itu bisa kita pastikan adalah persilangan polimeri ya. Itu analisa yang pertama untuk soal polimeri. Nah, kemudian hasil persilangan ini menghasilkan keturunan F1 semuanya berwarna merah ya. Lalu kemudian tentukanlah rasio fenotip, persen merah, persen putih, dan jumlah macam fenotip pada F2. Jadi semuanya ditanya F2 ya. Nah, sekarang coba mari kita buat notasinya dulu ya. Nah, yang pertama dari soal kita bisa lihat bahwa informasi yang diberikan kepada kita bahwa gen M1 besar dan M2 besar itu adalah mengendalikan warna merah, jadi mempengaruhi fenotip yang sama. Sementara alelanya M1 kecil dan M2 kecil itu berwarna putih. Nah, itu informasi yang pertama. Dari sini kita coba bikin notasi persilangannya ya. Jadi warna merah disilang dengan warna putih, di mana genotifnya sudah diberitahu.
M1 besar dan M2 besar semuanya, kemudian putihnya M1 kecil dan M2 kecil semuanya dalam bentuk homozigot. Nah, di sini genotifnya kita bisa lihat karena dia homozigot, untuk yang merah gametnya adalah M1 besar, M2 besar. Satu ya, ini adalah sudah gamet kombinasi sesuai dengan hukum Mendel ya. Kemudian yang putih M1 kecil, M2 kecil, ini juga satu gamet, kemudian kita fertilisasikan sehingga kita perolehlah M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil, di mana ini adalah warnanya merah ya. Nah, kemudian untuk mencari F2 karena keturunannya cuma satu, maka kita silangkan F1 dengan F1, yaitu merah dengan merah, di mana genotifnya sama-sama double heterozigot, sehingga masing-masing gametnya ada 4 ya. Jadi F2-nya kita bisa hitung dari gametnya ini, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Nah, yang ke-16 itu kita bisa lihat nanti di papan caturnya ini. Masing-masing gamet kita fertilisasikan, misalnya M1 besar, M2 besar dengan M1 besar, M2 besar, nanti kita peroleh di sini hasilnya ya, dengan papan catur, sampai nanti M1 kecil dengan M2 kecilnya. Jadi semuanya nanti ada 16 ya. Jadi ini tetap mengikuti pola Mendel. Jadi nanti kalian kalau memfertilisasikan ke-16 keturunannya ini akan terdapat pola Mendel yang seperti ini ya. Jadi nanti yang warna merah ini semuanya ada M1 besar dan ada M2 besarnya. Itu sesuai pola Mendel. Kemudian yang kotak biru itu nanti selalu ada M1 besar ya, tapi M2-nya kecil. Nah, kemudian yang tanda bintang itu kebalikannya, akan selalu ada M2 besar. Nah, kemudian yang terakhir yang tanda love itu huruf kecil semuanya ya. Jadi kalau kita analisa nanti yang berwarna merah ya, lingkaran warna merah itu adalah genotif merah, di mana akan selalu ada M1 besar dan M2 besar. Nanti kalau kalian hitung semuanya ada 9. Nah, kemudian kotak biru itu juga genotif untuk warna merah, tetapi dia hanya memiliki M1 besar, sementara M2-nya huruf kecil. Ya, warnanya merah juga. Nah, kemudian untuk yang bintang, ini juga genotif merah yang berikutnya, di mana dia ada M2 besar, tetapi M1-nya huruf kecil. Ya, jumlahnya juga ada 3. Ya. Nah, kemudian yang tanda love itu huruf kecil semuanya, ya, itu warnanya putih, jumlahnya ada 1. Nah, dengan demikian kita coba bahas apa yang ditanya ya, kita coba jawab. Yang pertama rasio fenotif ya, tadi seperti yang sudah kita sebutkan, fenotifnya ternyata ada merah dan ada putih ya, di mana rasionya merah itu ada 15 ya, 15 itu datang dari lingkaran merah ada 9, kemudian kotak biru ada 3, kemudian tanda bintang juga ada 3, sehingga kalau kita jumlahkan yang warna merah semuanya ada 15. Kemudian yang warna putih itu tanda love, itu jumlahnya hanya 1 ya. Jadi rasio fenotifnya merah berbanding putih sama dengan 15 banding 1 ya. Kemudian dari sana kita bisa lihat bahwa persen untuk merah itu berarti 15/16 ya, karena anaknya semua ada 16, maka jumlahnya sama dengan 93,75%. Dengan cara yang sama kita bisa cari persentasi putih, yaitu 1/16 kali 100% sama dengan 6,25% ya. Kemudian jumlah macam fenotifnya ya, dari option A tadi kita bisa lihat bahwa fenotif yang muncul hanya ada 2, yaitu merah dan putih saja ya. Jadi jumlah macam fenotifnya ada 2 ya. Nah, coba mari kita lihat variasi soal yang kedua ya, supaya kalian bisa lebih memahami lagi konsepnya sehingga nanti bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soalnya. Oke, mari coba kita lihat variasi soal yang kedua,
supaya kalian bisa lebih memahami lagi persilangan polimeri ini. Nah, pada soal ini diberikan informasi bahwa karakter berat untuk buah jeruk dikendalikan oleh dua pasang gen, di mana buah jeruk yang genotifnya A besar A besar, B besar B besar, itu memiliki berat rata-rata 125 gram. Kemudian buah jeruk yang genotifnya A kecil B kecil B kecil, itu merupakan buah jeruk yang berukuran kecil dengan berat rata-rata 65 gram. Nah, jika tanaman yang bergenotif A kecil B besar B kecil disilangkan dengan tanaman A besar B kecil B kecil, maka tentukanlah rasio fenotif pada keturunannya, kemudian berat setiap gen dominan. Nah, mari coba kita buat notasi persilangannya dulu ya. Nah, yang pertama dari soal diketahui bahwa buah jeruk yang genotifnya homozigot dominan itu beratnya 125 gram. Kemudian buah jeruk yang genotifnya homozigot resesif beratnya 65 gram. Kemudian ditanya, tentukanlah rasio fenotif dan berat setiap gen dominan. Nah, ini notasi persilangannya. Coba kita buat. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bahwa berat setiap gen dominan kita bisa hitung dengan cara yaitu berat jeruk yang memiliki genotif homozigot dominan kita kurangkan dengan berat jeruk yang memiliki genotif homozigot resesif, yaitu dari datanya tadi berarti 125 dikurang 65 sama dengan 60 gram. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari berat setiap gen dominan ya, karena gen dominannya ini ada 4, berarti 60 gram dibagi 4 ya, kita perolehlah hasilnya 15 gram ya. Nah, kemudian untuk menentukan rasio fenotifnya kita buat dulu notasi persilangannya. Nah, ini dari soal kebetulan sudah diberitahu parentalnya A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar B kecil ya. Yang ini gametnya ada 2. Kemudian yang ini gametnya ada 1. Ya. Maka setelah kita fertilisasikan, kita perolehlah keturunannya ada 2, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, ini ada 1. Kemudian A besar A kecil, B kecil B kecil, ini ada 1 juga. Nah, ini berapa masing-masing beratnya? Nah, dari berat setiap gen dominan tadi, yaitu ada 15 gram, yang ini ya. Nah, ini berarti pada keturunan yang pertama ini, gen dominannya ada 2, maka kita tambahkan ya dari berat jeruk yang memiliki genotif yang homozigot resesif, yaitu 65 gram. Ya. Kita tambahkan 2 gen dominan, yaitu berarti 30, ya, karena masing-masing gen dominan beratnya ada 15 gram. Maka kita perolehlah beratnya ini 95 gram. Nah, dengan cara yang sama untuk keturunannya yang A besar A kecil B kecil B kecil ini ada 1 gen dominan, maka penambahan beratnya itu berarti 65 ditambah dengan 15 gram, kita peroleh hasilnya 80 gram. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab soalnya. Yang pertama, rasio fenotifnya, yaitu berarti dalam hal ini karakter berat, yaitu berat jeruk yang 95 gram berbanding dengan berat jeruk yang 80 gram, itu masing-masing rasionya 1:1. Nah, kemudian berat setiap gen dominan, ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu adalah 15 gram. Ya, oke, itu pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang kembali supaya lebih mantap lagi penguasaan materinya. Ya, silakan di like dan subscribe. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.